Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Tehwatul a'izah rahimanullah wa iyyakum. Sanabda, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'uhayyikum bitahiyatil islami. Akan disampaikan salam dalam agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya jamaah? Gimana kabarnya bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah bi khair. Hamdan wa syukran lillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Alhamdulillah Bapak dan ikhwah azza rahmanallahu wa iyyakum, jamaah salat di Masjid As-Sakinah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembelajaran kita, berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, yang mana ditanyakan, wahai Imam, seseorang amat sangat susah terlepas dari dua hal. Yang pertama adalah at-tama', rakus, sehingga didapatkan mungkin di antara kita, di antara saudara kita, di antara tetangga kita ada yang berbuat korupsi. Kenapa? Saking rakusnya. Sudah Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang mencukupi dirinya, akan tapi terus ditumpuk-tumpuk harta tersebut. Memang seperti itulah sifatnya manusia. Ikhwatul a'izah rahimanallahu wa iyyakum, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, obatnya dari sikap toma' atau sifat toma' rakus tersebut adalah az-zuhud. Walhamdulillah pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Kemudian hal yang membinasakan kedua, sampai-sampai pakar terdahulu mereka mengatakan masari'ur rijali tahta burukit toma'. Masari' yakni muhlikatu ar-rijal, kesengsaraan, kemudian muhlikah, kebinasaan, ar-rijal, kebinasaan seseorang. Walaupun konteksnya di situ laki-laki, tapi ya, walaupun tekstualnya laki-laki, tapi dimaksudkan semua orang. Nah, ini adalah yang dimaksudkan para ulama usuliyun. Kalau yang disebutkan di situ laki-laki, maka perempuan pun masuk di dalamnya. Berbeda kalau yang dikhususkan ya ayuhan nisa, maka hal tersebut khusus untuk wanita. Akan tapi kalau disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang yang beriman, maka disebutkan atau termaktub dalamnya laki-laki dan perempuan. Kaum muslimin, di situ sebutkan masari'ur rijal, bahwasanya kebinasaan seseorang tahta burukit toma', ya disebabkan sifat tomaknya, sifat rakusnya. Ikhwatul a'izah, sifat kedua yang membinasakan seseorang adalah al-madah was-sana', suka untuk dipuji. Maka dikatakan, walau bagaimana ma'ilajuha ya imam, lalu bagaimanakah obatnya wahai Imam Ibnul Qayyim tentang as-sana', seseorang senang untuk dipuji. Memang tabiatnya Pak, tabiatnya orang suka untuk dipuji, orang suka untuk ya dimotivasi. Akan tapi kalau berlebihan ya bisa yuhlikuha, bisa membinasakan seorang. Maka apa obatnya? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim adalah yakni taswiyatun niyah, ya membersihkan, memurnikan niatnya. Maka pada tema insya Allah kita angkat berikutnya merupakan karakteristik seorang ahli ilmu, hamilul ilm. Pada poin berikutnya dalam kitab Mausu'atul Akhlaq, ensiklopedia kitab akhlak, disebutkan di sana ikhlas fi ta'lim wan nusah. Al-ikhlas ketika dirinya memberikan pengajaran dan memberikan nasihat. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, makna ikhlas dikatakan para ahli pakar bahasa tanqiyah, yaitu membersihkan, wa tahdzibuha, memurnikannya. Maknanya seperti dalam bahasa kita ya, ketika misalkan Mas sampean ikhlas, ya saya ikhlas. Apa maknanya Pak? Dalam bahasa kita sebut ikhlas Mas, iya sampean saya ikhlas Pak, ya. Apa maknanya? Rela, ridho, ya, atau apa? Tulus, ya bahasanya tulus gitu ya, ikhlas. Apakah seperti itu konteks ikhlas dalam ya ilmu syariat? Ternyata dikorelasikan, disatukan maknanya menurut para ahli. Yang namanya ikhlas adalah at-tabarri, baro'ah. Apa baro'ah Pak? Ada surat
di Al-Quran namanya surat Al-Baro'ah. Nama lain dari surat At-Taubah. Apa Pak Baro'ah? Baro'ah, melepaskan diri. Baro'atum minallahi wa rasulih, ya. Allah berlepas diri dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang mengkufuri agamanya. Maka ikhlas ketika disatukan, dikorelasikan, dihubungkan dengan makna tulus, ya, makna ridho tersebut adalah tabarri, dia memutuskan an kulli ma dunallah, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kita beramal, kita tuluskan, kita luruskan niat kita, tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya surat Al-Bayyinah yang sudah kita hafal semua insyaallah, wa ma umiru, dan tidaklah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Umiru, ya, bisa artinya hum, ya, di situ bentuknya Pak, ya, konteksnya jamak, ada wawu jamaknya di situ. Siapa itu? Tidaklah mereka semua atau tidaklah kalian semua, bisa artinya nabi-nabi terdahulu, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlisina, dengan mengikhlaskan ibadah tersebut lahuddin, ya, untuk agama Allah, hunafa, mencontoh al-hanif, mencontoh yaitu Rasul, mencontoh seorang nabi yang dijuluki al-hanif. Siapa Pak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebut adalah millatul hanafiyah, agama Hanafiyah, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalau sebagian orang mengklaim Pak, dalam kitab tarikh, dalam kitab sejarah, mereka mengklaim dalam literasinya bahwasanya sebelum datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, agama penduduk Mekah, agama penduduk, ya, Quraisy itu adalah agama Hanifiyah. Kemudian mengklaim Hanifiyah itu apa? Hanifiyah adalah yang mereka menyembah, ya, patung-patung yang ada di Mekah. Kok Hanafiyah menyembah patung yang ada di Mekah? Berarti adalah paganis Pak, ya, penyembah benda-benda mati, bukan Hanafiyah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Hanif, Hunafa, jamak dari kata Hanif adalah mencontoh, ya, keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dalam ibadah. Ikhwatal aizah rahimanallah wa iyyakum. Nah, di sini terkandung juga makna la ilaha illallah. La ilaha, kita meniadakan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah, kita menetapkan peribadatan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budu mukhlisina lahuddin, adalah menetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Makna ibadah Pak, kata Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, maknanya ibadah, ya, kulus min jami', setiap apapun yang dinamai, ma yuhibbullah, apa yang dicintai Allah, wa yardahu, dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwal, ada ibadah itu dari ucapan-ucapan. Minal af'al, dari perbuatan-perbuatan. Adh-dhahirah, yang bisa nampak, kita lihat, kita rasakan, wal batinah, dan yang pula tidak nampak oleh kita manusia. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, maka ibadah bukan hanya sholat, maka ibadah bukan hanya zakat. Khauf, rasa takut, termasuk ibadah, ya. Lurusnya niat termasuk ibadah. Khosyah wal khusyu', ya, khusyuk ketika sholat termasuk ibadah. Termasuk juga tema yang sedang kita angkat, mengajarkan ilmu, juga termasuk ibadah. Maka diharapkan untuk mengharap, ya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, ikhlasnya seseorang dalam peribadatannya, menunjukkan niatnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu amalan yang memudahkan dirinya kelak masuk surga. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin yarju liqa'a rabbih, bertemu kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Pak ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Mau disegerakan sekarang apa besok? Kapan ketemunya dengan Allah Subhanahu wa taala, Pak? Ya. Adakah yang sudah
bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala sekarang? Ada nabi, Pak, yang pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, enggak ada, Pak. Ya. Dikatakan umatnya Nabi Musa, Pak. Ya, mereka penasaran. Sebenarnya kita ini kan beribadah, wahai Nabi Musa. Tapi ibadah kok kayaknya tempatnya kosong-kosong aja gini ya. Ya, bagaimana kalau kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan wujud aslinya pada kita semua. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam, Pak, menaiki bukit tertinggi, berdoa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya mendoakan atau memberikan hajat kaumnya agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan wujud aslinya di dunia. Apakah bisa? Ya, akhirnya turunlah ayat yang berkenaan dengan hal tersebut. Wahai Nabi Musa alaihissalam, kalau kamu ya bisa melihat gunung dan bebatuan yang sangat besar tersebut ya tetap utuh pada tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku, melihat Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Akhirnya ya ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkan wujud aslinya, luluh lantah gunung tersebut, bebatuan tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ingin lagi ya dipertunjukkan. Kalau baru mau turun, mau menampakkan saja, sudah luluh lantah gunung tersebut. Lalu bagaimana dengan kita manusia yang lemah? Bagaimana dengan kita manusia yang dhaif kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, maka melihat Allah Subhanahu wa taala termasuk nikmat yang ditambahkan bagi orang-orang yang dinaikkan derajatnya kelak di hari kiamat. Maka memohonlah, dalam hadis sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kalau kamu hendak memohon, meminta pada Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah apa? Permintaan tertinggi al-firdaus, yaitu derajat surga yang tinggi. Kemudian mintalah agar nanti bisa melihat langsung, nampak wujud Allah Subhanahu wa taala seperti engkau bisa melihat wujudnya bulan di malam hari atau wujudnya matahari di siang hari. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, siapa yang ingin berjumpa kelak dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan, maka beramal solehlah. Apakah cukup? Ternyata enggak. Ya, seperti disebutkan di dalam surat Al-Mulk, adalah diciptakan manusia di antaranya akan diuji. Ayyukum ahsanu amalan, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya? Maka para mufassirin mereka menafsirkan, kalau kuantitas amalan, banyaknya amalan memang diperintahkan, akan tapi kualitas amalan itu yang diutamakan. Falyamal amalan sholihan, kalian beramal soleh sebagai investasi ketika nanti ya bisa dimanfaatkan menjadi penolong syafaat ketika kita kelak di akhirat. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan jangan sekali-kali ya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Ya, dengan ahadan, dengan apapun, Pak. Kata mufassirun, kalau di situ ada la yusyrik, apa Pak dalam ilmu nahwu? La yusyrik, la-nya la apa? La yusyrik, la-nya la apa Pak? Ya, nafiyah apa nahiyah? Larangan apa menafikan? Nah, Pak Ustadz, la-nya la apa? La yusyrik, jangan atau tidak? Jangan, ya, la nahiyah larangan. Kata para ulama, kalau di situ ada la nahiyah, la nafiyah, ya, melarang dan meniadakan, ya, kemudian diikuti konteksnya nakiroh, konteksnya umum, maka ta'ummu kulla syai'in, ya, maka dianggap umum semuanya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ahadan dengan apapun, Pak. Ya, benda mati boleh Ustaz? Enggak boleh. Keris enggak boleh, batu enggak boleh, ya. Kalau yang masih hidup boleh, nabi misalkan. Bolehkah? Malaikat? Enggak boleh. Ahadan, apapun bentuknya. Kata para ulama, kalau sigohnya nahi atau nafi diikuti nakiroh, maka apapun bentuknya tidak boleh disamakan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal aizah rahimanallah wa iyyakum, adalah kisah 3 orang yang diabadikan Nabi SAW di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala.
adalah kisah yang masyhur di tengah-tengah kita. Inna awalan nas, sesungguhnya orang yang pertama kali kelak yukdo. Nah, di situ sigohnya mudhari, nanti kelak yukdo. Hai yuhkam. Nah, yukdo nanti akan dihakimi, ya, akan diadili. Yaum al-qiyamah, di hari akhir, di hari kiamat nanti. Hari kiamat. Kenapa dinamakan hari kiamat, Pak? Kenapa dinamakan hari kiamat? Karena ya, hari kiamat. Kenapa dinamakan hari kiamat? Nama lain hari kiamat hari apa? Yaum akhir, ya. Yaumul akhir. Yaumul akhir itu hari akhir. Apa maksudnya hari akhir? Setelah akhir ada akhirnya lagi enggak, Pak? Enggak ada. Nah, maka dinamakan yaum kiamah, yaumul akhir. Enggak ada lagi, ya, setelah hari kiamat besoknya hari Sabtu misalkan. Ada enggak, Pak? Ya, enggak ada. Namanya hari akhir, sudah terakhir, ya. Kelak akan dihakimi, ya. Awal pertama kali yang akan dihakimi Allah Subhanahu wa taala, pertama rajulun ustushhida, adalah seorang laki-laki yang meninggal, bukan perkara sepele meninggalnya, bukan meninggal di atas kasurnya, ya, bukan meninggal di sofa atau di rumahnya, akan tapi meninggal dengan perkara yang besar. Ustushhida bih, ya, syahid, disahidkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggal di medan pertempuran. Fa'utiya bih, kemudian didatangkan, nah sighahnya majhul, didatangkan kelak, ya, diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amah, kemudian ditunjukkan catatan-catatan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan padanya. Fa'arafaha, dia mengakuinya, betul ya Allah, ya, saat telah diberikan ini itu dan segala macam. Fama alimta fiha, kemudian mulai dihisap, mulai, ya, dipertanyakan, mulai diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selama ini dikasih, ya. Fama alimta fiha, apa yang kamu perbuat di sana? Di mana, Pak, di sana maksudnya? Di dunia. Nah, dunia itu dalam bahasa Arab dimasukkan muannats, ya, majazi. Ad-dunya enggak ada tak marbutohnya, tapi artinya adalah atau kategorinya muannats majazi. Apa yang kamu lakukan selama di dunia dengan nikmat-nikmat tersebut? Qataltu fika, ya Allah, aku telah, ya, berperang di jalanmu ya Allah. Hatta istushhidtu, sampai saya, ya, disyahidkan oleh engkau ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah melihat track recordnya, ya, di audit tersebut, kadzabta, engkau telah berdusta wahai seorang yang telah Allah Subhanahu wa taala tiadakan di medan pertempuran. Walakinnaka qatalta li an yuqal jariun, engkau telah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segenap tenagamu, dengan segenap jiwamu, akan tetapi niatnya bukan untuk i'la kalimatullah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, akan tapi yuqalu jariun, agar engkau dikatakan syuja'un, dikatakan batolun, seorang yang pemberani, seorang pahlawan, agar engkau digelari orang pahlawan atau pemberani. Faqad qila, kemudian ini orang pertama, Pak, meninggalnya bukan karena hal yang biasa, luar biasa. Dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, ya, yang mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwanya, dengan hartanya, walam yarji', enggak akan kembali lagi, artinya syahid di medan tersebut, balasannya apa? Falahul jannah, balasannya surga. Ternyata ada orang, ya, yang sudah syahid di medan pertempuran tapi malah, ya, disiksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatnya berbelok. Betapa pentingnya niat bagi kita. Yang kedua, Pak, ya, adalah rajulun, nah, summa umira bih fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Nah, harusnya mendapatkan nikmat yang paling tinggi, akan tapi sebaliknya, karena ingin digelari pahlawan, karena ingin digelari orang yang syuja', pemberani di kaumnya. Summa umira, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, fasuhiba ala wajhihi, ya, dibalikkan wajahnya, disiksa hatta ulqiya finnar, kemudian dilemparkan dalam neraka. Orang kedua
yang mereka ya meninggal dengan amalan yang sangat banyak, amalan yang mulia, bukan mendapat nikmat tapi mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun ta'allamal ilma adalah seorang yang mengajarkan ilmu, wa 'allamah, orang yang ta'allama, yang belajar, wa 'allamahu, kemudian dia tidak hanya ingin dirinya saja mendapat kebaikan, tapi ingin saudaranya, keluarganya, anfusakum wa ahlikum naron, agar keluarganya juga terjaga, himayatan min adzabin nar, dijaga Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Dia mengajarkan pada keluarganya, mengajarkan ilmu kepada saudaranya, tetangganya yang lain. Wa qara'al Qur'an, dan dia bukan hanya mengajarkan ilmu, bahkan ahli Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, akan tapi utiya bih fa'arafahu ni'amah fa'arafah, kemudian didatangkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepadanya selama di dunia. Kemudian fa'arafaha, dia mengakui nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Fama alimta fiha, apa yang sudah kamu perbuat selama di dunia wahai hamba Allah? Qala ta'allamtul ilma, aku mempelajari ilmu ya Allah. Ya. Saya fokuskan waktu saya fokuskan umur saya untuk mencari ilmu. Wa 'allamtuhu, kemudian aku mengajarkan ilmu tersebut. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku mempelajari Al-Qur'an, menghafalkan dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, ikhlas untuk Engkau ya Allah, fika, untuk Engkau ya Allah. Kemudian diingkari Allah Subhanahu wa taala dari track record yang ada di dunia. Kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamal ilma liyuqal alim, engkau belajar ilmu agar engkau digelari seorang alim. Engkau belajar ilmu agar engkau digelari orang yang pandai, seorang ahli. Bukan engkau belajar ilmu mengajarkannya untuk mengentaskan kebodohan yang ada ya pada dirimu ataupun orang-orang yang berada di sampingmu. Ikhwatal aizah rahmanullah wa iyyakum. Kemudian dikatakan dalam hadis tersebut, wa qara'tal Qur'an liyuqalu huwa qari'. Engkau membaca Al-Qur'an, engkau menghafal, mengajarkan Al-Qur'an agar dikatakan engkau seorang qari', engkau seorang ahli Qur'an. Summa umira bih fasuhiba ala wajhih hatta ulqiya finnar. Kemudian dibalikkan muka orang tersebut, disiksa, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ikhwatal aizah rahimanallah wa iyyakum. Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, adalah hal yang paling susah, suatu hal yang paling ya enggak bisa dijaga. Kata beliau, alajtu syai'an, aku mencoba mencari solusi, aku mencoba mencari obat, kata Imam Ats-Tsauri. Asyaddu alayya min niyati. Ya, bagaimana caranya menjaga, bagaimana caranya mempertahankan ya sesuatu yang sangat berat, asyad, sesuatu yang sangat sulit, alayya bagiku. Apa itu? Niyati, adalah niatku. Ketika kita misalkan awal takbiratul ihram, Allahu Akbar, tulus niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika di rakaat tertentu, rakaat ketiga misalkan, ada sahabat kita atau siapa yang lewat ingin ya agar bisa melihat sholat kita ya khusyuk, agar melihat sholat kita bagus ya, yang tadinya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala sekarang ditujukan untuk makhluk, untuk sesamanya, maka telah memalingkan niat. Kata para ulama, sholatnya sah secara gerakan, secara rukun ya, sholatnya sah, akan tetapi pahalanya Pak, kata Rasulullah SAW, ada orang sholat pahalanya utuh, ada orang sholat pahalanya separuh, ada orang sholat pahalanya seperempat. Disebabkan apa? Niatnya dan tumak ninahnya dalam sholat. Maka ikhwatul aizah, berhati-hati ya ketika ada penyakit-penyakit hati yang memasuki dalam niat kita, ingin dipuji, ingin dilihat orang,
ya. Ibadahnya secara fikih sah, akan tapi pahalanya berkurang. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum. Dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wadittu annan nas intafa'u bihadzal ilm wa ma nusiba ilayya minhu syai'un. Nah, bahwasanya wadittu, ya, saya menganggap, saya mengira annan nas intafa'u bihadzal ilm, manusia, ya, bisa memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan, wa ma nusiba ilayya minhu syai'un, tanpa harus menisbatkan hal tersebut kepada saya. Apa kata beliau, Pak? Ya, ini yang perlu dijaga. Kadang-kadang kita baru mengajarkan Iqra, Pak. Itu kalau nggak saya ajarin, nggak bisa dia baca Quran. Ya, baru mengajarkan alif ba ta. Kalau nggak saya ajarkan dia, nggak tahu apa-apa dia tentang Islam, nggak tahu apa-apa dia tentang as-sunnah katanya. Nah, kata Imam Syafi'i, imam penghulu mazhab Syafi'iyah, ya, kata beliau, manusia silahkan mengambil manfaat dari ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Yang Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan manfaat ilmu tersebut dari perantaraku. Akan tapi nggak perlu nusiba ilayya, nggak perlu menisbatkan ilmu tersebut kepadaku. Ikhwatul aizah rahmanullah wa iyyakum. Kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, kuntu qad utitu fahmal Qur'an, dahulu aku mengajarkan Al-Qur'an, falamma qubiltu surrah min Abi Ja'faril Mansur sulibtuh nas'alullahal masahah. Dulu aku mengajarkan Al-Qur'an, akan tapi, ya, ketika khalifah pada masanya, pada masa Abbasiyah, masa Umayyah, Pak, dikatakan para mu'arrikhun, para sejarawan, gold age-nya masa keislaman, masa literasi, masa-masa keemasan dalam keislaman, ya, dalam bidang-bidang penelitian dan seterusnya. Nah, sampai dikatakan dahulu, ya, Syekh kami Al-Asiri mengatakan bahwasanya di masa Abbasiyah, ya, para ulama dengan karyanya itu diapresiasi dengan sangat tinggi, sehingga ketika mereka menulis, ya, diberikan tasji' motivasi. Apa itu? Tulisannya, ya, ditimbang dengan beratnya emas. Kebayang, Pak, bagaimana, ya, kertas di zaman Abbasiyah terdahulu terbuat dari apa, Pak? Terbuat dari kulit, ya. Bagaimana beratnya satu lembar, satu halaman, ya, buku pada masanya. Ketika antum lihat misalkan Fathul Bari, berapa jilid? Ada yang sampai 30 jilid, ya. Setiap jilidnya, ya, ta'dil, dikonversi dengan emas untuk tasji' motivasi bagi para ilmuwan yang ada padanya. Maka kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ya, ketika pada masa Abbasiyah mereka dimuliakan, para guru dimuliakan, maka khawatir kalau niatnya berubah, khawatir kalau dapat niatnya bergeser dari semula. Ini adalah kekhawatiran Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Maka dikatakan para ahli ilmu, niat itu, ya, sesuatu yang sangat penting. Kata Imam Ibnu Mubarak, amalan kecil bisa dianggap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma memberikan, ya, sebuah misalkan, ya, sebutir korma misalkan, atau memberikan, ya, sekoin uang misalkan, bisa dinilai besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Niatnya. Dan amalan yang sangat, ya, besar tadi disebutkan seorang pahlawan, ya, yang berjuang dengan jiwa dan raganya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala kecilkan pahalanya disebabkan niat. Maka niat perlu dijaga. Disebutkan niat itu, ya, ibarat seorang pengembara di lautan, ya. Ketika dirinya, dikatakan di sini, Pak, famata faqatta sabra wal yakin kunta kaman arada safar fil bahri fi ghairi markabin. Ketika, ya, rasa sabar, keyakinan, kemudian keikhlasan hilang pada dirinya, maka seperti seorang yang ingin bepergian di tengah samudra, lautan yang sangat luas, tanpa adanya markab, tanpa adanya as-safinah, tanpa adanya perahu ataupun kapal padanya.
Bagaimana dirinya bisa mengarungi samudera yang sangat luas tanpa ada niat, tanpa adanya kapal, tanpa adanya yang bisa ya membawanya ke tepian pada lautan tersebut. Bagaimana dirinya beramal kalau nggak ada arahnya, ditujukan untuk siapa sih? Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, man kana amaluhu ya laisa au lam yakun lillah fala yanfa wala yadumu au wala yudawwim. Siapa yang beramal, kata Imam Al-Qurtubi, imam ahli tafsir, man lam yakun amaluhu lillah, yang amalannya endingnya tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, la yanfa, enggak bermanfaat, wala yudawwim, dan enggak akan langgeng amalan tersebut. Barakallahu fikum ya ikhwah. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan siang hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.